UTS Internship itu apa sih? Itu bukan SMK. Itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Kenapa Gibran malah diloloskan hanya dengan surat keterangan abal-abal? Jadi, patut diduga ada persekongkolan jahat supaya rakyat menerima bahwa Gibran punya ijazah setara SMK. Persekongkolan jelas ada konsekuensi hukumnya. Pertama, tanpa surat keputusan penyetaraan resmi, syarat pendidikan minimal SMK, SMA, paket C untuk jadi wakil presiden tidak sah. Artinya, Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran tuh nggak perlu, karena belum sampai S1 ini Pak, masih yang SMA ini. enggak, gue mau disclaimer dulu yang lo katakan tadi, yang bilang bahwa itu Enggak, disclaimer yang mana kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita lo aja. Lu dengerin gue dulu, makanya gue udah jelasinnya lu. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya Di Inggris. di Inggris. Lu kenapa? Bingung? Lu bingung? Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Oh iyalah. 6 tahun di Solo. Ulang lagi. 3 tahun di Solo. Bahkan tambah 2 di Nah udah, menjadi mana? Saya suka respon. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Komentar Kitty Kirana hari ini akan membahas surat keterangan Gibran. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuman pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat? Tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup. Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi yang berlanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana muncul wanita ini memberikan pernyataan, dia belak-belakan memberikan keterangan mengenai tentang keaslian palsunya tudingan kasus Bapak Gibran atau Vovo Vava ini, ya, yang ternyata hanya surat keterangan dari KPU di situ, ya. Di situ ketahuan ternyata selama ini kita sudah dibohongi,
Ya memang dalam hal tersebut sudah dijelaskan banyak kerusuhan negara kita ini ternyata mereka hanya haus akan kekuasaan atau keresahannya itu yang membuat kita menjadi sengsara sebagai masyarakat Indonesia. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus tahu apapun yang terjadi kepada pemimpin negara kita, karena pada dasarnya kita memang berhak tahu itu dan memang jelas harus diketahui, dipublikasikan ya begitu. Ya, wanita ini atau mbak ini memberikan pernyataan-pernyataan tersebut yang ternyata yang diduga selama ini ternyata sudah ada bukti yang lebih jelas yang memberikan secara detail sehingga membuat kita sedikit terkejut juga yang ternyata Wapres yang kita bangga-banggakan selama ini ternyata seperti begini perlakuannya, yang ternyata mereka hanya haus akan kekuasaan yang membuat negeri kita ini untuk dikuasai oleh mereka. Ya tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, semua kerusuhan atau kegaduhan negara kita ini selalu terkait dengan mereka. Ya, banyak hal-hal tersebut yang sudah kita dengar di beberapa media sosial terkait dengan kasus-kasus tudingan ijazah palsu Pak Gibran ini, apalagi pada saat ini sedang sidang sehingga dia ternyata tidak datang itu karena memang benar-benar salah. Ya, bahwa bagaimanapun di sela-sela kebohongan mereka pasti akan terdapat kebenaran begitu ya. Namun masih belum ada pengakuan dari mereka untuk mengaku salah. Ya mungkin hanya karena untuk menguasai negara kita yang mereka membuat atau melakukan segala hal cara agar tidak terbongkar tersebut. Ya, namun di sela-sela tersebut pasti ada orang benar yang selalu mengawal terus meluangkan waktu mereka untuk mencari kebenaran tersebut. Ya tentunya kita dukung terus orang-orang seperti begitu. Ya, banyak juga yang terkait dengan kasus-kasusnya ini yang memang sudah jelas tapi masih aja ada orang yang mau membela mereka. Ya ibaratnya mereka membela mati-matian tapi sudah tahu jelas bahwa mereka salah, sudah di depan mata data-data yang asli tapi tidak ada pengakuan bersalah. Nah inilah di negara kita, sudah tahu bersalah tapi masih belum mengakuinya, ibaratnya gengsinya terlalu tinggi atau ingin mau menguasai negara kita ini. Ya tentu kita tidak sebodoh yang mereka pikirkan, ya kita juga tidak mau lagi dibohongi dengan orang-orang seperti ini ya. Tentunya kita tidak akan pernah tahu kalau bukan dari Pak Subhan tersebut ya, dari pernyataan-pernyataan yang beredar di beberapa media sosial, dan inilah yang terjadi di negara kita ini ya, yang pemimpin kita ternyata belum tamatan SMA sehingga dia banyak membuat rekayasa-rekayasa yang membuat publik semakin terkaget dengan kelakuannya tersebut yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, itulah yang selalu diperbicarakan di beberapa media sosial. Ya, apalagi pada saat sidang tersebut kemarin itu masih belum juga dia datang. Ya mungkin karena memang tidak ada pembelaan dari mereka, ya dia menyuruh pengacara mereka untuk datang. Ya mau gimana lagi, tidak ada lagi yang harus untuk mereka belakan kepada diri sendiri. Ya tidak bisa mengelakkan diri juga. Ya di situ ya banyak hal-hal komentar-komentar yang netizen memberikan kepada mereka sepanjangnya menyimpang bangka, ya pasti tercium juga ya hal sesuatu yang dimulai dengan kebohongan tidak berkah dan mengundang azab. Ya semoga Jokowi ini digerakkan dengan Allah untuk kalian tidak bertobat mengakui dosa-dosa mereka ya begitu, karena dari sebuah kerusuhan di negara kita ini selalu terkait dengan bagian geng Solo ini ya, tentunya seperti begitu. Ya surat keterangan biasanya ini dipakai untuk ke sekolah yang menyatakan bahwa siswa ini dan orang tuanya tidak mampu, jadi ini didaftarkan jadi wapres. Ya ini yang tidak masuk akal di kita ini, tidak semudah itu ya, memang tidak segampang itu, apalagi dilampirkan hanya selembar surat keterangan apa bisa menjadi wapres. Ya tentunya ini yang menjadi pertanyaan kita di kepada wapres, karena ungkapan kebenaran semua rakyat ini ya memang harus seperti begitu ya, kita menampung terus kebenaran-kebenaran tersebut ya, kita harus melihat apakah memang valid untuk kita bisa bicarakan ya, tentunya
untuk selalu memberikan keadilan, kebenaran di negeri kita ini. Ya tentunya seperti begitu. Nah teman-teman, demikian saja video dari kami. Dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen, dan berikan tanggapan di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama polemik politik yang tertuju kepada Bapak Wapres kita ini dan Bapak Jokowi ini. Terima kasih teman-teman.